Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya Khairina Nurizati. Kali ini dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Eh, di sini kita akan mempelajari bagaimana sistem pengendalian manajemen untuk perusahaan terdiferensiasi. Nah, maksud dari terdiferensiasi di sini adalah strateginya ya, strategi yang diterapkan oleh perusahaan itu berbeda-beda. Nah, di bab sebelumnya, di bab yang awal ya, kita sudah memahami bahwa SPM ini adalah alat untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang sudah disusun oleh perusahaan, di mana strategi itu yang diterapkan oleh perusahaan itu berbeda-beda ya. Ada dua level strategi, yaitu level korporasi dan level unit bisnis. Nanti akan kita bahas satu persatu bagaimana pengaruh dari strategi-strategi tersebut, pilihan strategi tersebut dengan desain sistem pengendalian manajemen yang harus diterapkan oleh perusahaan. Nah, yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu pengaruh strategi terhadap desain SPM, kemudian pengaruh perbedaan strategi korporasi terhadap struktur organisasi, kemudian pengaruh perbedaan strategi korporasi terhadap desain sistem pengendalian manajemen, lalu pengaruh misi strategis unit bisnis terhadap perencanaan strategis, pengaruh misi strategis unit bisnis terhadap penganggaran, pengaruh misi strategis unit bisnis terhadap kompensasi insentif atau bonus, kemudian tipe-tipe strategi yang digunakan untuk mencapai keunggulan daya saing unit bisnis, gaya manajemen, tipe-tipenya dan pengaruhnya dalam mendesain sistem pengendalian manajemen. Nah, tadi sedikit sudah saya kenalkan bahwa SPM adalah alat untuk mengimplementasikan strategi di mana strategi yang berbeda memerlukan desain sistem pengendalian manajemen yang berbeda pula. Nah, pertama bagaimana pengaruh strategi terhadap desain SPM. Jadi perbedaan strategi korporasi itu mempengaruhi struktur organisasi dan sistem pengendalian manajemen. Nah, keterkaitan atau hubungan yang logis antara strategi dengan sistem pengendalian manajemen itu didasarkan pada pemikiran bahwa organisasi yang berbeda itu akan mengoperasikan strategi yang berbeda pula. Dia strategi yang agar terlaksana secara efektif, maka strategi yang berbeda itu memerlukan prioritas tugas yang berbeda, faktor-faktor kunci sukses yang berbeda, keahlian, perspektif, dan perilaku yang berbeda pula. Nah, kemudian SPM ini adalah sistem pengukuran yang mempengaruhi perilaku manusia yang diukur aktivitas-aktivitasnya. Maka pendesain dari SPM ini harus menyadari bahwa perilaku tersebut dipengaruhi oleh SPM sehingga SPM harus konsisten dengan strateginya. Nah, kita kemudian akan membahas pengaruh strategi terdiferensiasi atau strategi yang berbeda, di mana strategi perusahaan itu bisa digolongkan ke dalam dua tingkatan, yaitu level korporasi dan level unit bisnis. Strategi level korporasi terdiri dari industri tunggal, kemudian diversifikasi saling berhubungan, dan diversifikasi tidak saling berhubungan atau konglomerasi yang sudah kita bahas di bab 4 ya, pilihan strategi. Di mana contohnya misalnya industri bisnis tunggal adalah perusahaan yang hanya memproduksi atau memperdagangkan makanan saja. Misalnya kalau di sekitar kita itu McDonald gitu ya, KFC itu hanya sektor bisnisnya hanya makanan dan minuman saja. Kemudian diversifikasi saling berhubungan di mana antar unit bisnis di dalam perusahaan tersebut itu saling keterkaitan. Jadi produknya itu berbeda tapi saling keterkaitan. Misalnya perkebunan gitu ya, hasil dari perkebunan itu digunakan untuk produksi minyak kelapa sawit, atau perkebunan kemudian hasilnya dibuat menjadi tepung terigu atau tepung maizena dan seterusnya. Nah, di situ
Ada diversifikasi produk tapi saling berhubungan satu sama lain. Kemudian diversifikasi tidak saling berhubungan atau konglomerasi di mana masing-masing sektor bisnis di dalam perusahaan itu berbeda-beda dan tidak saling berhubungan. Misalnya ada perkebunan, ada jasa keuangan, ada manufaktur, ada pendidikan dan sebagainya yang itu sama sekali tidak saling berhubungan, yaitu konglomerasi. Kemudian strategi level unit bisnis itu dipengaruhi oleh yang pertama keberadaan atau posisi bisnisnya itu berada di level build atau membangun, hold atau mempertahankan, ataukah berada di level harvest atau memanen. Sebenarnya ada satu lagi kondisi yaitu divest, tapi divest itu merupakan suatu keterpaksaan gitu ya, kondisi yang benar-benar udah harus menjual atau melepas sektor-sektor bisnis yang tidak produktif. Maka di bab ini kita hanya akan membahas 3 kondisi yaitu build, hold, dan harvest. Kemudian strategi level unit bisnis juga dipengaruhi oleh keunggulan daya saing bisnis atau competitive advantage, di mana perusahaan bisa memilih ketiga strategi yaitu biaya rendah atau diferensiasi ataupun kombinasi biaya rendah dan diferensiasi. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya atau implikasi perbedaan strategi korporasi terhadap struktur organisasi. Nah, untuk industri tunggal, struktur organisasi perusahaan cenderung diorganisasi secara fungsional, sedangkan dalam diversifikasi yang saling berhubungan itu diorganisasi ke dalam unit-unit bisnis, sedangkan dalam diversifikasi yang tidak saling berhubungan itu struktur organisasinya diorganisasikan ke dalam perusahaan induk atau holding company atau konglomerasi. Kemudian terkait dengan pengenalan industri. Dalam industri tunggal, manajemen puncak dari korporasi biasanya mengenal dengan baik industrinya karena manajemen korporasi itu bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi perusahaan secara menyeluruh untuk bisa bersaing dalam industri yang dipilihnya maupun untuk menentukan kebijakan fungsionalnya dalam bidang-bidang tertentu, misalnya riset dan pengembangan, pabrikasi, pemasaran, dan sebagainya. Nah, sebaliknya semakin terdiversifikasi, jadi semakin ke kanan gitu ya, semakin ke kanan, semakin terdiversifikasi, apalagi sampai ke konglomerasi, manajemen puncak korporasi itu akan semakin kurang dalam mengenal industri-industri unit bisnisnya, karena unit bisnisnya itu semakin otonom gitu ya, dan manajemen korporasi itu cenderung memusatkan pemikirannya pada pemilihan bisnis-bisnis yang akan dilaksanakan ke depannya, sehingga manajemen puncak korporasi akan cenderung mendelegasikan pengembangan strategi produk dan pasar pada manajemen unit bisnis. Jadi pengenalan industri dari si manajemen puncak itu akan semakin rendah pada level diversifikasi yang tidak saling berhubungan. Kemudian latar belakang fungsional. Nah, dalam industri tunggal, manajemen perusahaan biasanya mempunyai latar belakang pengalaman dalam berbagai bidang fungsional, misalnya riset dan pengembangan, pabrikasi, pemanufakturan gitu ya, pemasaran dan sebagainya. Sebaliknya, semakin terdiversifikasi, maka manajemen puncak korporasi akan semakin fokus pada background keuangan gitu ya. Jadi untuk bidang-bidang fungsional lain itu akan diserahkan kepada unit-unit bisnis. Kemudian terkait dengan otoritas pembuatan keputusan, dalam industri tunggal, otoritas pembuatan keputusan lebih tersentralisasi pada manajemen puncak. Sebaliknya, semakin terdiversifikasi, maka manajemen puncak korporasi cenderung lebih mendesentralisasikan otoritas pembuatan keputusannya pada manajemen unit bisnis. Karena manajemen level puncak itu kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan unit bisnis masing-masing ya yang di dalam perusahaannya. Kemudian terkait dengan jumlah staf korporasi atau jumlah staf di perusahaan di level manajemen puncak di kantornya gitu ya. Kalau di industri tunggal keterlibatan
manajemen puncak pada unit bisnis itu relatif banyak sehingga memerlukan staf yang banyak pula. Sebaliknya semakin terdiversifikasi, keterlibatan manajemen puncak pada unit-unit bisnis itu relatif kecil sehingga memerlukan staf korporasi yang jumlahnya juga relatif sedikit. Kemudian ketergantungan pada promosi internal. Nah, dalam industri tunggal ketergantungan unit bisnis pada promosi internal itu relatif tinggi. Sebaliknya semakin terdiversifikasi, ketergantungan pada promosi internal itu relatif lebih sedikit. Kemudian pemakaian transfer menyamping atau transfer barang dan jasa antar unit bisnisnya gitu ya. Kalau di industri tunggal pemakaian transfer menyamping relatif banyak. Itu karena transfer barang dan jasa antara pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam suatu industri tunggal itu relatif tinggi. Sebaliknya semakin terdiversifikasi maka pemakaian transfer menyamping antar unit bisnis ini relatif sedikit. Kemudian budaya korporasi dalam industri tunggal biasanya budaya perusahaannya berpengaruh relatif kuat. Sebaliknya kalau semakin perusahaan itu terdiversifikasi maka pengaruh budaya korporasi pada unit bisnis itu pengaruhnya relatif lebih lemah. Kemudian bagaimana pengaruh perbedaan strategi korporasi terhadap desain sistem pengendalian manajemen. Nah, terkait dengan perencanaan strategis ya, untuk industri tunggal, perusahaan dengan industri tunggal dan perusahaan yang terdiversifikasi yang saling berhubungan cenderung menggunakan strategi vertikal sampai strategi horizontal dalam perencanaan strategisnya. Sedangkan untuk perusahaan yang terdiversifikasi tidak saling berhubungan itu cenderung hanya vertikal karena dimensi horizontal itu memberikan tanggung jawab kepada kelompok-kelompok lintas unit bisnis gitu ya. Jadi lebih ke memberikan tanggung jawab dari puncak ke level unit bisnis. Jadi tidak antar unit bisnis kalau di konglomerasi. Kemudian terkait dengan penganggaran, nah yang pertama pengendalian relatif manajer unit bisnis terhadap perumusan anggaran untuk industri tunggal ya, industri bisnis tunggal. Harusnya industri tunggal dan perusahaan yang diversifikasinya itu saling berhubungan itu relatif rendah. Sedangkan kalau untuk perusahaan yang tidak saling berhubungan diversifikasinya itu pengendalian relatif dari manajer unit bisnis dalam perumusan anggaran itu relatif tinggi. Nah, rendahnya pengendalian relatif untuk industri bisnis tunggal dan perusahaan diversifikasi saling berhubungan itu karena manajemen puncaknya atau CEO-nya itu kemungkinan memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam terkait dengan kegiatan-kegiatan perusahaan. Dan manajer kantor pusat dan para manajer unit bisnis sering berkontak gitu ya. Jadi tahu pengendalian yang harus dilakukan secara informal dan biasanya menggunakan mekanisme yang lebih private atau pribadi melalui interaksi-interaksi di luar kantor seperti itu. Nah, sedangkan kalau di industri konglomerasi itu lebih tinggi pengendalian relatifnya itu karena interaksi antar pribadi itu relatif jarang sehingga harus melakukan sistem penganggaran yang formal seperti itu. Jadi rapat anggaran pun juga seperti itu ya. Rapat anggaran kalau di industri bisnis tunggal dan diversifikasi saling berhubungan juga rendah karena tadi bisa melalui interaksi-interaksi antar pribadi yang informal. Sedangkan kalau di konglomerasi itu lebih penting rapat anggaran karena harus melalui sistem penganggaran formal karena tadi jarang terjadi interaksi antar pribadi antara manajer kantor pusat dan manajer unit bisnis. Kemudian untuk penentuan harga transfer
Jadi dalam industri tunggal dan diversifikasi saling berhubungan itu transfer produk antar unit bisnis itu lebih sering terjadi dibandingkan dengan diversifikasi tidak saling berhubungan. Sehingga dalam industri tunggal dan diversifikasi saling berhubungan seringkali timbul kendala ya terhadap fleksibilitas atau kebebasan menentukan sumber perolehan barang dan jasa dari pemasok ataupun ke pelanggannya. Nah, kendala ini biasanya untuk menciptakan sinergi ya antara pemasok perusahaan dan pelanggan. Sedangkan industri yang tidak saling berhubungan diversifikasinya itu unit-unit bisnisnya mempunyai fleksibilitas yang tinggi ya, fleksibilitas yang tinggi sehingga lebih bebas dalam penentuan harga pasar. Kemudian untuk kompensasi insentif itu cenderung berbeda antara industri tunggal dan diversifikasi yang saling berhubungan dibandingkan dengan diversifikasi yang tidak saling berhubungan, di mana untuk kriteria bonus itu untuk industri bisnis tunggal itu menggunakan kriteria keuangan dan non keuangan, sedangkan yang konglomerasi itu cenderung hanya berdasarkan kriteria keuangan saja. Kemudian pendekatannya industri bisnis tunggal dan saling berhubungan itu penentuannya berdasarkan subjektif, sedangkan kalau yang konglomerasi itu berdasarkan rumus. Kemudian dasar bonusnya yang industri tunggal dan diversifikasi saling berhubungan itu berdasarkan kinerja unit bisnis dan korporat, sedangkan yang konglomerasi hanya berdasarkan kinerja unit bisnis saja. Nah, kemudian kita masuk ke strategi unit bisnis, di mana perbedaan strategi tersebut bisa ditinjau dari perbedaan misi strategis dan juga perbedaan keunggulan daya saing atau competitive advantage. Perbedaan misi untuk unit bisnis itu tadi ya bisa dikelompokkan dalam build, hold, atau harvest gitu ya. Nah, agar sistem pengendalian manajemen ini bisa didesain dan diimplementasikan secara efektif, maka harus ada keselarasan antara misi yang dipilih dengan tipe pengendalian yang digunakan. Pada tahapan build itu biasanya perusahaan baru membangun bisnisnya ya, di mana pangsa pasarnya itu belum terlalu luas, sedangkan kalau hold itu perusahaan mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimilikinya dengan biasanya mengorbankan profitabilitas jangka pendek, sedangkan kalau harvest itu berada dalam tahap kematangan atau mungkin sedikit mengalami penurunan untuk kinerjanya. Nah, di sini ada perbedaan ya dalam terkait dengan perencanaan strategisnya. Kalau untuk pentingnya perencanaan strategis di level build ini lebih tinggi ya, relatif lebih tinggi dibandingkan semakin ke kanan itu akan semakin rendah pentingnya perencanaan strategis, karena di level build itu perusahaan baru membangun strategi ya, baru membangun bisnisnya, sedangkan kalau di level hold atau harvest sudah menikmati masa panen gitu ya, sudah menikmati masa panen dari strategi yang dilaksanakan. Kemudian formalisasi keputusan belanja modal untuk di level build itu analisis discounted cash flow atau arus kas terdiskonto itu kurang formal, dan payback period atau periode pengembalian itu relatif lebih lama atau lebih panjang. Semakin ke kanan itu analisis analisis DCF-nya atau discounted cash flow-nya akan lebih formal, dan periode pembayaran kembali atau payback period-nya itu akan lebih pendek. Kemudian kriteria evaluasi dari belanja modal untuk yang
membangun atau build itu lebih menekankan pada data non keuangan, semakin ke kanan itu akan lebih menekankan pada data keuangan. Dan tingkat diskonto atau tingkat suku bunga yang diambil untuk level build akan relatif lebih rendah, semakin ke kanan akan relatif lebih tinggi. Kemudian untuk analisis investasi model untuk level build akan lebih subjektif dan kualitatif, sedangkan semakin ke kanan akan lebih kuantitatif dan berdasarkan pada data keuangan. Sedangkan batas pengesahan proyek pada level unit bisnis di level build akan relatif lebih tinggi, sedangkan ke kanan akan relatif lebih rendah. Oke, kemudian terkait dengan penganggaran, untuk level build itu peran anggarannya lebih pada alat perencanaan jangka pendek, sedangkan semakin ke kanan itu lebih pada alat pengendalian ya, karena sudah berjalan. Sedangkan pengaruh para manajer unit bisnis dalam penyiapan anggaran di level build akan relatif lebih tinggi, dan semakin ke kanan, semakin ke harvest akan relatif lebih rendah. Kemudian revisi anggaran yang dilakukan selama tahun anggaran di level build akan relatif lebih tinggi dibanding di level hold ataupun harvest. Kemudian frekuensi pelaporan informal dan kontak dengan atasan itu akan lebih sering pada isu kebijakan dan kurang sering pada isu pengoperasian untuk level build, dan semakin ke kanan itu akan lebih sering pada isu pengoperasian dan kurang sering pada isu kebijakan. Kemudian frekuensi feedback dari atasan pada kinerja yang sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran di level build akan kurang sering, dan di level harvest akan lebih sering. Kemudian batas pengendalian yang dipakai pada evaluasi periodik dibanding anggaran itu untuk level build relatif lebih tinggi batas pengendaliannya atau lebih fleksibel, sedangkan semakin ke kanan itu akan relatif lebih rendah atau kurang fleksibel. Kemudian pentingnya pertemuan anggaran di level build itu relatif lebih rendah, dan di level harvest itu relatif lebih tinggi. Dan pengendalian output pada level build itu lebih kepada perilaku, sedangkan di level harvest pengendalian yang dilakukan, pengendalian outputnya lebih pada pengendalian anggaran seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di level build itu peran penganggarannya itu lebih penting gitu ya, lebih penting di mana perusahaan baru menyusun strategi-strategi, kemudian apa yang akan dilakukan, kemudian baru merumuskan tindakan-tindakan yang harus dilakukan ke depannya dalam pelaksanaan atau pengoperasian perusahaan. Sedangkan semakin ke kanan, semakin ke hold atau ke harvest, tinggal pelaksanaannya saja atau tinggal implementasi dan pengendalian serta pengawasannya saja, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan kompensasi insentif untuk level build itu persentase kompensasi bonusnya akan relatif lebih tinggi dibandingkan level hold dan harvest. Sedangkan untuk kriteria bonus pada level build itu akan lebih menekankan pada kinerja non keuangan, sedangkan semakin ke kanan akan lebih menekankan pada kinerja keuangan. Kemudian untuk pendekatan penentuan bonus untuk level build itu lebih subjektif, sedangkan semakin ke kanan akan lebih berdasarkan pada rumus. Dan frekuensi pembayaran bonusnya di level build akan kurang ya atau jarang, dan di semakin ke kanan akan lebih sering. Nah, itu tadi terkait dengan perbedaan misi strategis ya, posisi perusahaan ada di level build, hold atau di harvest. Kemudian terkait dengan perbedaan keunggulan daya saing atau pencapaian competitive advantage. Nah, agar dapat bersaing gitu ya dan memiliki keunggulan daya saing, perusahaan atau manajer unit bisnis ini bisa memilih. Dia memilih strategi diferensiasi, biaya rendah atau kombinasi antara diferensiasi dan biaya rendah. Jadi pemilihan pendekatan diferensiasi, biasanya kalau perusahaan itu memilih posisi diferensiasi, itu akan meningkatkan ketidakpastian unit bisnis yang berasal dari
lingkungannya dibandingkan kalau dia milih pendekatan biaya rendah. Jadi kalau menggunakan diferensiasi itu tingkat ketidakpastian lingkungannya itu akan lebih tinggi dibandingkan kalau memilih biaya rendah. Kenapa? Kalau diferensiasi itu kita akan lebih memerlukan inovasi produk karena produk kita harus berbeda atau lain dari yang lain atau memiliki keunikan ya dibandingkan dengan produk sejenis di pasaran. Jadi memiliki akan butuh banyak inovasi dibandingkan dengan strategi biaya rendah. Kemudian unit bisnis biaya rendah itu umumnya cenderung memiliki lini produk yang sedikit atau sempit ya agar biayanya bisa murah atau rendah. Sebaliknya kalau unit bisnis yang terdiferensiasi itu cenderung memiliki banyak lini produk dengan keunikan yang berbeda-beda. Dan unit bisnis yang menggunakan diferensiasi itu produk dipilih oleh konsumen karena memiliki keunggulan kualitas dibandingkan dengan produk pesaing. Sedangkan kalau di biaya rendah biasanya memproduksi komoditas yang tidak banyak tipenya ya dan keberhasilan produk tersebut biasanya disebabkan karena harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan produk pesaing. Nah, perbedaan sistem pengendalian antara pendekatan strategis diferensiasi dan biaya rendah itu sebenarnya mirip dengan perbedaan antara misi build dan harvest. Itu karena ketidakpastian yang dihadapi strategi diferensiasi ini mirip dengan misi build, sedangkan strategi biaya rendah ini mirip dengan misi harvest. Jadi desain SPM-nya menyesuaikan ya, mirip-mirip seperti itu. Kemudian terkait dengan gaya manajemen. Nah, fungsi pengendalian manajemen dalam organisasi itu dipengaruhi oleh gaya manajemen puncak. Gaya manajemen itu apa sih? Jadi gaya manajemen itu adalah sikap dari para manajer terhadap pengendalian. Jadi gaya manajemen puncak mempengaruhi sistem pengendalian manajemen seluruh perusahaan. Sedangkan gaya manajemen unit bisnis atau divisi itu mempengaruhi sistem pengendalian manajemen dalam unit bisnis tersebut. Nah, gaya manajemen oleh karena itu gaya manajemen itu harus dipertimbangkan oleh para desainer atau pendesain SPM itu dalam mendesain dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen. Nah, apa aja sih yang perlu diperhatikan yaitu perbedaan gaya manajemen dan juga implikasi gaya manajemen terhadap sistem pengendalian manajemen. Jadi para manajer itu kan punya gaya atau style yang beda-beda gitu ya. Di mana perbedaan tersebut dapat digolongkan ke dalam beberapa segi yaitu ada yang gaya formal ya dibanding dengan gaya yang informal, gaya yang konkret dan gaya yang abstrak. Kemudian gaya analitis dibanding dengan gaya heuristik atau yang dia suka menyelidiki sendiri, atau gaya yang senang dengan risiko atau tipe pengambil risiko dibanding gaya manajer yang takut risiko atau risk avoider. Kemudian gaya manajemen yang berorientasi pada proses dibanding gaya manajemen yang berorientasi pada hasil. Kemudian ada juga manajemen atau manajer yang berorientasi pada manusia dan yang berorientasi pada tugas. Kemudian ada yang gaya ramah tamah dibanding gaya aloof atau menjauhkan diri. Kemudian ada yang gaya berorientasi jangka panjang dibanding gaya berorientasi jangka pendek. Ada juga teori X atau yang dia itu mendominasi pembuatan keputusan dibanding gaya teori Y yang dia lebih mendorong partisipasi bawahannya dalam pembuatan keputusan. Nah, perbedaan-perbedaan gaya manajemen tersebut itu dipengaruhi oleh latar belakangnya gitu ya, kepribadiannya, pendidikannya dan juga pengalamannya. Nah, gaya manajemen tadi kemudian mempengaruhi gaya pengendalian yang akan dilakukannya. Nah, gaya manajemen yang berbeda itu mempunyai dampak atau implikasi yang berbeda pula terhadap desain dan pengoperasian sistem pengendalian manajemen. Jadi ada dua gitu ya, ada dua penggolongan implikasi gaya manajemen terhadap SPM yaitu pengendalian pribadi atau personal dibanding pengendalian tidak pribadi atau impersonal. Pengendalian pribadi
Ini adalah pengendalian yang lebih berorientasi manusia dengan cara dia menganalisis sedikit angka-angka dan membuat kesimpulan-kesimpulan setelah berbicara dengan orang lain, khususnya dengan para manajer dan karyawannya, dan mempertimbangkan pendapat-pendapat dari para karyawannya tersebut. Sedangkan pengendalian tidak bersifat pribadi atau impersonal itu pengendalian yang lebih berorientasi pada angka-angka dengan mendasarkan pada laporan formal yang seringkali disajikan dalam bentuk angka atau kuantitatif, dan si manajer itu jarang melakukan kontak pribadi dengan orang lain. Nah, gaya pengendalian yang berbeda itu mempengaruhi tingkat detailnya laporan ya, kerincian laporan, kemudian frekuensi laporan dan bentuk laporannya, apakah dalam bentuk deskripsi, tabel atau grafik. Nah, si pendesain sistemnya itu, sistem pengendalian manajemen itu harus mengidentifikasi nih gaya pengendalian dari si manajer, pilihan bentuk laporan dan mengakomodasikannya ke dalam sistem pengendalian manajemen. Kemudian yang kedua adalah pengendalian ketat dibanding pengendalian longgar. Kalau pengendalian ketat itu pengendalian yang didasarkan pada filosofi bahwa bawahan itu bisa bekerja secara efektif kalau mereka diharuskan mencapai tujuan jangka pendek tertentu, misalnya jangka waktu setahun, dan manajemen level atasnya itu membantu manajemen bawah untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Sedangkan pengendalian longgar itu pengendalian yang didasarkan pada filosofi bahwa manajemen untuk merekrut orang yang baik dan mempercayainya untuk mengerjakan tugas dengan baik. Jadi lebih manajemen atas itu jarang untuk menyelesaikan masalah sehari-hari si manajer tingkat bawah. Jadi pengendalian longgar itu mendasarkan pada keterlibatan dan pemberdayaan semua orang dalam organisasi untuk melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, biasanya pengendalian akan cenderung ketat pada level bawah hierarki organisasi dan cenderung akan lebih longgar pada level atas hierarki organisasi. Nah, gaya manajemen itu tadi ya akan sangat berdampak pada sistem pengendalian manajemen. Jadi kalau ada pergantian manajemen puncak yang memiliki gaya yang berbeda dengan gaya manajemen yang digantikannya, maka manajemen puncak yang baru tersebut cenderung akan mengubah sistem pengendalian manajemen yang cocok dengan gayanya sendiri, seperti itu. Nah, oke. Demikian materi kita ya kali ini terkait dengan sistem pengendalian manajemen untuk strategi yang terdiferensiasi. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan disampaikan di komentar atau di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.